Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jerry Education. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai HTML. Dan pada video kali ini akan membahas dari video sebelumnya ya. Kita lanjutkan dari video sebelumnya, di mana kita telah membahas mengenai sejarah HTML, tag-tag yang ada pada HTML. Nah, sepertinya pada video sebelumnya ada tag yang tidak saya bahas, yaitu tag image. Tag image itu fungsinya untuk menampilkan gambar ya. Nah, untuk menampilkan gambar, kita langsung coba aja. Di sini saya telah membuat folder yang namanya latihan 1. Nah, saya akan membukanya menggunakan Visual Studio Code, tidak menggunakan Notepad seperti yang pada video sebelumnya. Untuk yang belum memiliki aplikasi Visual Studio Code, kalian bisa mendownloadnya dan linknya akan saya simpan di deskripsi. Oke, kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, kita buka folder. Saya udah membuat folder ya, namanya latihan 1. Kalian buat dulu aja, nama foldernya bebas. Dan pada folder tersebut saya udah membuat file index.html dan telah memiliki gambar yang namanya image.png. .png itu ekstensinya ya, gambarnya ini. Nah, yang pertama kita buat struktur HTML sederhana. Kita kasih judul menampilkan gambar. Nah, di dalam tag body ini kita simpan tag image seperti ini. Nah, tag image memiliki atribut yang namanya src. Src ini untuk mengarah ke file gambar kita. Jadi file gambar kita itu ada di mana. Nah, karena ini ada satu folder, kita langsung aja seperti ini, image.png. Seperti ini. Kita coba buka menggunakan browser. Nah, telah tampil gambarnya. Dan tag image juga memiliki atribut yang namanya alt atau alternatif jika gambarnya itu tidak muncul. Kalau gambarnya nggak muncul, kita bisa kasih alternatif gambar ya dengan teks gambar. Coba, kalau misalnya namanya salah, misalnya imga gitu ya, karena tidak sengaja, kalau kita refresh, nah akan muncul seperti ini. Kalau nggak pakai ALP, nantinya cuma muncul seperti ini. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya file gambar kita tidak dalam satu folder? Ya, ini kan satu folder ya, di dalam folder latihan 1. Gimana kalau misalnya kita simpan di dalam folder img, lalu file gambarnya kita pindahkan ke folder tersebut. Nah, ada di dalam folder berbeda. Nah, caranya bukan seperti ini. Kalau seperti ini, nanti gambarnya tidak akan muncul. Tuh, kayak gini. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Kalian panggil dulu, kalian tulis dulu foldernya, img, lalu nama gambar, nama file gambar. Karena kita ada di index, lalu ke folder image, lalu ke file image.png. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya file HTML-nya itu ada di dalam folder yang berbeda juga? Contohnya seperti ini. Ini cuma contoh aja ya. Misalnya, ini folder HTML, dan kita pindahkan file indeksnya ke HTML. Ini cuma contoh aja. Kita buka file HTML-nya, kita coba buka. Loh, kok gak muncul? Nah, karena
di dalam index.html ini tidak ada folder yang namanya image. Berarti kita harus keluar dulu dari folder HTML. Caranya itu menggunakan titik-titik. Titik-titik ini berarti kita keluar dari satu folder ya. Kita keluar dari satu folder yaitu folder HTML, keluar, lalu masuk ke folder image, lalu kita panggil nama filenya image.png. Kita save, lalu kita refresh. Nah, muncul lagi seperti itu. Nah, untuk menampilkan gambar kita sampai di sini ya. Sekarang kita mau mencoba tag div dan span. Buat folder baru aja, kita di window, kalau di close juga. Kita buat folder baru, salah. Nah, kita buat folder baru latihan 2. Lalu kita buka foldernya dengan klik file, lalu klik open folder. Kita pilih latihan 2. Nah, di dalam folder latihan 2 kita akan membuat file HTML dengan nama index.html. Kita buat struktur HTML sederhana. Kita div, kita kasih judul div dan span. Apa itu div dan span? Sebenarnya div itu hanya untuk mengelompokkan beberapa tag ya. Jadi kita bisa kelompokkan tag-tag yang kita tulis itu menggunakan tag div. Kenapa kok harus dikelompokkan? Karena nanti ini sangat berguna ketika kita sudah belajar mengenai CSS. Itu. Nah, kalau untuk CSS kita belajar HTML-nya dulu aja ya. Kita ada namanya tag div. Ya, HTML itu punya tag div. Tag div ini sebenarnya tidak ada maknanya ya. Ini hanya untuk mengelompokkan saja. Misalnya di dalam tag div saya punya paragraf. Kita buka menggunakan browser, hasilnya sama aja, nggak ada bedanya, tapi nanti tag div ini akan berguna ketika kita belajar CSS. Pada video selanjutnya, saya akan membahas mengenai CSS ya. Jadi, sabar dulu aja. Anggap saja div itu untuk mengelompokkan tag-tag yang kita buat, gitu aja. Kalau span, untuk span juga sama ya, kita biasanya itu untuk mengelompokkan beberapa tag, tapi kayaknya untuk div dan span saya bahas lebih detail pada video CSS. Pokoknya div dan span itu untuk mengelompokkan beberapa tag yang kita tulis, seperti itu. Oke, dan juga ada tag baru dalam HTML, yaitu HTML5 ya. Nah, untuk menulis HTML5 strukturnya itu seperti ini. Kita tulis seperti ini. Ini untuk memberitahu ke browser ya bahwa kita akan menuliskan HTML5. Ini hapus aja nggak apa-apa. Kalau ini itu untuk responsif ya, tapi ini jangan dulu dibahas ya. Dihapus dulu aja. Coba kita tulis semantik HTML.
Nah, di dalam HTML5 itu ada tag yang namanya nav, main, aside, lalu footer, lalu artikel. Jadi ini tuh berbeda dengan div ya. Kalau tag-tag baru ini memiliki makna. Contohnya, kita mau membuat navigasi, kita bisa tuh tulis tag nav. Ada tag aside. Ya, jadi ini memiliki makna. Footer itu untuk biasanya di bawah ya, footer. Sebenarnya bisa menggunakan div, tapi lebih baik menggunakan semantik HTML seperti tadi. Nah, untuk semantik HTML kita akan lebih detail pada video mengenai CSS. Jadi tunggu dulu aja. Nah, jadi itu mengenai semantik HTML. Nah, dan pada video sebelumnya ya, kayaknya ada tag yang ketinggalan juga yang nggak saya bahas, yaitu tag text area dan juga tag select. Nah, coba kita buat file baru aja ya. Kita buat file namanya text area.html. Kita buat struktur sederhana. Untuk judul saya kasih judul dokumen aja seperti ini. Nah, untuk membuat text area itu menggunakan tag text area. Nah, atributnya ini kita bisa hapus aja. Hapus dulu aja ya. Jadi saya akan bahas. Kita buka menggunakan browser. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan ada atributnya itu rows dan calls. Kalau rows itu untuk menentukan berapa jumlah baris text area. Nah, coba kita tulis 30. Kalau 30, nah seperti ini. Jadi, rows itu untuk menentukan berapa jumlah baris pada text area. Sedangkan calls untuk menentukan lebar dari text area. Misalnya 30. Nah, kayak gini. Kalau 100 itu lebih panjang. Lebih lebar maksudnya. Nah, ini untuk text area. Biasanya text area ini untuk membuat komentar ya. Sekarang select. Tag select itu digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan. Misalnya, kalian ingin memilih golongan darah ya, misalnya. Golongan darah saya itu apa gitu. Nanti ada pilihannya A atau apa gitu. Nah, itu ada tagnya select. Kita atributnya hapus saja. Tag select itu di dalamnya harus menggunakan tag option. Tag option sendiri memiliki dua atribut, yaitu value. Value digunakan untuk memberi nama item pilihan, dan ada atribut namanya selected yang menunjukkan pilihan default. Nah, tag option itu sebenarnya tidak perlu ditutup menggunakan tag option, tapi lebih baik ditutup ya. Coba kita value-nya misalnya A, tapi di atasnya perlu kita kasih span aja ya. Kita tulis atribut selected. Selected itu untuk pilihan default.
Nah, gini ya. Nah, ini kenapa nggak muncul? Nah, di dalam tag option kita harus tulis seperti ini. Kita tulis A, B. Kita refresh. Nah, oh ya, untuk tag selected itu nggak 2 ya, sorry, harusnya 1 aja karena pilihan defaultnya itu cuma 1. Kita buka, nah defaultnya itu A. Terus kita ubah sini ke yang B, lalu yang A dihapus. Nah, maka defaultnya itu B. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai CSS. Kita akan menghubungkan file HTML dengan CSS agar nantinya file HTML kita itu lebih bagus ya, karena CSS itu fungsinya untuk mempercantik tampilan HTML. Jadi pada video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.